Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Adik-adik semua yang berbahagia, ketemu lagi dalam pembelajaran membaca kitab Fathul Qorib, belajar membaca kitab Fathul Qorib. Ya, kita lanjutkan untuk membacanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makro ke-12 ya, makro ke-12. Di sini dalam makro ini santri diharuskan mengerti dahulu tentang materi huruf khafad atau jar, i'rab serta alamat i'rab kalimat isim yang didahuluinya. Ya. Nah, artinya begini ya, adik. Untuk pada makro 12 ini kita sudah masuk kepada bab fikih. Untuk kolaborasinya, untuk percampurannya adalah kita menggabungkan antara nahwu dan nahwu, sudah mulai nahwu dan kitab kuning. Jadi adik-adik, nahwu ini ada 4 jilid ya, nahwu. Ini nahwu yang memang disusun untuk belajar di sini ya. Untuk belajar di sini. Nahwunya ada 4 jilid. Kami beri nama nahwunya adalah nahwu abstrak. Jadi nahwunya nahwu abstrak. Artinya bukan berarti abstrak itu tidak jelas, karena memang ini nahwu. Nahwu ini untuk mempermudah teman-teman untuk belajar nahwu. Ya. Tadi mungkin adik-adik yang di rumah bisa melihat nahwu abstrak ini ketika di video selanjutnya, yaitu tentang nahwu shorob, kitab kuning. Itu belajar nahwu shorob dan kitab kuning ya. Itu bisa dilihat i'rab juga nahwu shorob, i'rab dan kitab kuning di video yang diterangkan oleh para ustadz ustazah ya, walaupun masih aliyah, masih kuliah, kebanyakan yang masih aliyah itu ya, itu adalah alhamdulillah sudah mulai menularkan ilmunya mulai sejak MTS, sejak sekolah menengah pertama. Jadi setingkat SMP MTS itu alhamdulillah yang mengajarkan nahwu-nahwunya adalah beliau-beliau itu. Nah, untuk di sini ya nahwunya ya ini yang dipakai. Jadi nahwu ini memang ini pertama kali kan kami susun itu untuk agar teman-teman ini mudah dalam mempelajari kitab kuning. Hafalannya adalah tidak pakai hafalan kitab nahwu, tetapi hafalannya adalah hafalan Quran. Jadi karena munakosanya seperti ini. Jadi salah satu munakosanya adalah yakni hafal Quran sampai pada jilid-jilid atau pada batas-batas tertentu, dan juga membaca kitab kuning. Nah ini contohnya. Karena itu kita menyusun nahwu sendiri. Walaupun susun nahwu ini juga ya sebetulnya adalah adopsi dari nahwu-nahwu yang lain, cuma tidak saya tampilkan semuanya. Itu ya. Jadi nahwunya ada 4 jilid. Jadi jilid 1, 2, dan 3. Karena itu
Untuk implementasinya adalah terhadap kitab kuning, karena kitab kuning dan Quran, karena ini yang dipelajari adalah kitab kuningnya, maka mulai kita terapkan yang nahwunya ini. Nahwunya. Nanti kalau ada yang belum belajar di sini mungkin bisa melihat nanti ketika munakosah atau penampilan video pada teman-teman sampean yang lain nantinya. Untuk lebih cepatnya, nahwu ini pertama kali yang jilid 1 itu disusun pada selesai disusun tanggal 17 Januari 2016. Jadi 4 tahun yang silam. 4 tahun lebih ya. Mungkin ya 5 tahun yang silam. Di 17 Januari 2016. Cuma modelnya adalah karena tidak langsung menyusun kitab nahwu ini, jadi ada anak-anak yang dulu di bangku sekolah dasar itu mulai kelas 6 terus belajar nahwu. Tadi saya belajarin nahwu, rangkuman. Akhirnya rangkuman itu kemudian kami bukukan menjadi kitab ini. Jadi karena itu lama agak nyusulnya, 2016 terus sampai anak-anak itu belajar selesai selesai jilid 4-nya, yaitu 2000 tanggal ini ya, 2018 ini. Jadi mungkin kalau dilihat kan sini ya, kelihatan nggak? Jadi kalau saya lihatnya di sinilah ini. Jadi ini tanggal 17 Januari 2016. Ini untuk yang jilid pertama. Terus yang jilid keempat itu adalah tanggal 24 Januari 2018. Jadi 2 tahun. 2 tahun menyusun ini karena memang sambil belajar untuk teman-teman. Tadi teman-teman ini yang mengajarkan nahwu yang di video-video itu adalah belajar nahwunya 2 tahun. 2 tahun ya. Alhamdulillah teman-teman yang kecil-kecil yang masih sekolah dasar ini alhamdulillah sudah agak menguasai sampai jilid 2 ya, menguasai jilid 2. Nah. Oke adik-adik yang di rumah, kita mulai belajar yang untuk ini ya. Untuk dalam makro ini, sebelum kita mempelajari makro 12 ini, kita harus tahu dulu tentang i'rab. Alamat i'rab, kalimat isim, dan juga khafat. I'rabnya adalah i'rab khafat. Jadi yang kita contoh seperti ini. Nah, jadi nanti ini hanya sekilas saja. Nanti kalau mau belajar, adik-adik tinggal melihat video yang tentang video i'rab, video nahwu sorob ya. Yang penting pada makro ini adik-adik harus sudah paham tentang huruf jar. Ini huruf-huruf jar seperti ini. Tadi ila, min, an, ala, fi ya, ruba, ba, kaf, lam. Jadi kalau didahului min sama ilah, di sini harus dibaca khafat. Alamat yang mendominasi khafat adalah kasroh. Minal misri. Nanti kalau didahului oleh huruf-huruf jar ini, akhirnya huruf akhir ini sudah tidak saya beri harokat. Jadi nanti ketemu tidak usah beri harokat. Tadi harokatnya adalah jar atau khafat yang didahului ini. Nanti adik-adik akan ketemu di sebagian maknanya ya, di sebagian redaksi di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi sudah ada pengurangan harokat. Jadi mulai konsentrasi adik-adik pada ini huruf-huruf jar ini. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut silakan dilihat video tentang nahwu sorob ya.
dia nahwu shorof. Oke adik-adik, cukup sekian yang untuk kami teruskan untuk yang pelajarannya Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Qala Syekhul Ma'alif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkami Thaharati. Kitabu Ahkami Thaharati utawi iki iku kitab kang mertelakake pira-pira hukume sesuci. Utawi iki iku kitab kang mertelakake pira-pira hukume sesuci. Wal kitabu lan utawi kitab lughatan ing dalem mungguhe lughah bahasa iku masdarun masdar. Bimakna dhammi kelawan nganggo maknane ngumpulake. Ini kata makna ini kan sudah lumrah, jadi tidak saya beri harokat. Bimakna dhammi kelawan nganggo nuni makna ngumpulake. Wal jam'i tegese ngumpulake. Wastilahan lan utawi kitab ing dalem mungguhe istilah. Iku ismun aran li jinsin. Nah ini kan ada lam huruf jar. Nah ini terus sinnya tidak saya beri harokat karena ini ada huruf jar, berarti di sini paten muninya ada li jinsin. Walaupun tidak ada harokatnya, tetapi di sini sudah paten karena ini khofat li jinsin kedua jenis. Minal ahkami, kata-kata ahkam kemarin sudah ada, tinggal harokatnya karena lafaz ahkam ini didahului oleh min, berarti huruf jar kan, huruf jar min berarti di sini hukumnya khofat. Minal ahkami kang tetep saking pira-pira hukum. Minal ahkami kang tetep saking pira-pira hukum. Amal babu anapun utawi bab iku fasmun mongko aran linauin. Nah ini huruf jar lagi lam, linauin kedua warna. Jadi ainnya ini tidak saya beri harokat. Jadi mulai adik-adik mulai agak ramping di sini, harokatnya sudah mulai hilang. Linauin kedua warna mimma saking perkara dakhala kang manjing apa ma tahta dzalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono jenis. Wa taharatu lan utawi sesuci bi fathi ta iklawan fathah ta lughatan ing dalem mungguhe lughah iku an-nadzafatu bersih. Wa amma syar'an lan anapun utawi taharah ing dalem mungguhe syarak iku fafiha mongko iku tetep ing dalem taharah tafasiru utai pira-pira tafsir. Tafasiru ya utai pira-pira tafsir kasiratun kang akeh minha iku setengah saking tafasir kasirah qauluhu utawi ngendikane ulama fi'luma iku nglakoni perkara tustabahu kang den wenangake bihi kelawan ma apa as-sholatu sholat aimin wudhu'in. Kan sini sudah biasa lafadznya wudhu, tinggal harokatnya karena di sini didahului oleh min huruf jar, maka di sini dibaca khofat min wudhu'in. Ya, khofat itu paling banyak harokatnya adalah kasroh. Iku min wudhu aimin wudhu'in tegese saking wudhu wa huslin lan atus wa tayamumin lan tayamum wa izalati najasatin lan ngilangi najis. Dalam makro 12 ini adik-adik sudah mulai terjemah bahasa Indonesia sudah mulai tidak ada. Ya, dari adik-adik harus sudah mulai paham bahasa Jawa ditransit kepada bahasa Indonesia. Di sini sudah mulai tidak ada bahasa Indonesianya. Nanti akan ketemu bahasa Jawanya juga sudah mulai tidak ada seperti ini. Nanti, tapi untuk sementara kita pelajari sedikit-sedikit. Yang penting telaten dan tekun. Kitab menjelaskan hukum-hukum sesuci ya. Kitab menjelaskan hukum-hukum sesuci. Kitab
menurut bahasa itu adalah masdar dengan menggunakan makna dhom wal jam'i. Jadi kitab itu sebetulnya makna aslinya adalah kumpulan, kumpulan. Jadi makna aslinya adalah kumpulan. Karena tidak mungkin kitab kok satu lembar, kan nggak mungkin. Adalah kumpulan beberapa lembar. Menurut bahasa. Menurut istilah, kitab itu adalah nama bagi jenis dari hukum-hukum. Jadi kitab itu adalah merupakan nama tentang sesuatu yang terkandung di dalamnya. Seperti namanya kitab fikih, berarti yang termuat di dalamnya adalah tentang fikih. Kitab biologi, ya berarti di dalamnya adalah biologi. Kitab lah itulah. Itu adalah jenisnya. Amal babu fasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab itu adalah satu warna atau satu fan tersendiri yang terdapat dalam kitab. Itu bab. Karena itu umpamanya di dalam kitab itu ada kan, di dalam kitab itu umpamanya kitab fikih namanya. Kitab fikih namanya umpamanya kitab Fathul Qorib. Di dalamnya ada bab toharoh, di dalamnya lagi ada bab sholat, di dalamnya lagi ada bab saum, puasa. Lah bab itu adalah dalam kitab itu. Jadi nauk termasuk nauk daripada nauk sing nauk dakhala tahta dzalikal jinsi. Sudah. Jadi kitab itu begitu, bab itu juga begitu. Sama halnya dengan di dalam bahasa Indonesia namanya kitab biologi. Ya, berarti menjelaskan tentang biologi, kehidupan. Oke. Di dalam kitab biologi ada bab-bab tersendiri. Ada bab tentang biologi, tentang makhluk hidup, umpamanya hewan, tentang tumbuhan, tentang perkembangbiakan, dan itu adalah babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharatu bi fathil ta, dibaca fathah ta-nya. Secara bahasa adalah nadhafah, bersih. Di taharah itu artinya bersih. Ya, secara bahasa toharo itu artinya bersih. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsira. Adapun toharo menurut istilah syariat itu ada beberapa interpretasi, ada beberapa penafsiran. Ada beberapa penafsiran, interpretasi apalah itu artinya. Ya. Salah satunya adalah toharo itu adalah yang diutarakan oleh para ulama, fi'lu ma tustabahu bihi sholah. Jadi toharo itu adalah melakukan sesuatu agar diperbolehkan melakukan sholat. Jadi, melakukan sesuatu agar diperbolehkan melakukan sholat. Baik itu wudhu, mandi, tayamum, ya. Tadi diperbolehkan sholat, baik itu berupa wudhu, mandi, tayamum, atau menghilangkan najis. Nah begini, umpamanya toharo itu seperti itu. Tadi kalau kita sholat dalam keadaan kita mau sholat, kemudian baju kita terkena najis. Nah, menghilangkan najis itu adalah termasuk toharo agar sholat kita sah atau boleh. Kita mau sholat, tapi kita habis hadas kecil. Berarti kita butuh wudhu. Lah wudhu itu adalah termasuk toharo. Yang mana kalau kita tidak wudhu, kita tidak diperbolehkan melakukan sholat. Bukan hanya tidak sah, tapi tidak diperbolehkan melakukan sholat tanpa wudhu. Kecuali dalam situasi tertentu, ya. Saya bilang kecuali dalam situasi tertentu. Kemudian jinabah, kita hadas besar, kita melakukan sholat, tidak boleh. Kita baru boleh kalau kita sudah mandi besar. Lah mandi besar itu namanya toharoh, sesuci. Jadi melakukan tayamum, melakukan wudhu, melakukan mandi atau izalatun najasah agar diperbolehkan melakukan sholat. Itulah yang disebut dengan toharoh. Nah, cuma itu saja adik-adik kan sekilas gitu. Jadi kalau disebut toharoh itu mengerjakan sesuatu agar kita diperbolehkan melakukan
sholat. Ya tidak hanya sholat saja, yang cuma itu contoh sholat itu adalah contoh ibadah yang membutuhkan kepada sesuci. Jadi ibadah yang butuh suci dari hadas kecil, hadas besar maupun suci dari najis. Ya untuk menghilangkan itu maka dibutuhkanlah aktivitas yang lain berupa wudhu, mandi, atau tayamum, atau izalatun najasah. Nah keempat inilah yang disebut dengan toharoh, jadi sesuci. Sudah ada adik, mungkin cukup sekian untuk makro 12, sedikit ya, sedikit sekali, tetapi adik-adik yang perlu paham, saya tekankan lagi. Satu, adik-adik harus tahu huruf jar dulu, apa saja huruf jar itu, kemudian harokatnya nanti irobnya apa, tadi yang didahului oleh huruf jar nanti irobnya itu apa, terus tandanya apa, itu harus paham. Terus yang tidak kalah penting adalah mulai makro 12 bahasa Indonesianya sudah mulai hilang. Jadi adik-adik dimulai makro 12 bahasa Indonesianya hilang, harokat-harokatnya juga hilang. Yang kami hilangkan harokat-harokat dimulai dengan makro 12 itu adalah satu, lafaz yang pernah muncul sebelumnya, harokatnya saya hilangkan, kecuali harokat paling akhir kalimat tersebut. Kalau harokat paling akhir itu didahului huruf jar, maka saya hilangkan juga. Sebelum didahului huruf jar tidak saya hilangkan. Jadi yang mulai dihilangkan adalah harokat lafaz-lafaz yang telah ada sebelum makro 12. Untuk harokat akhir yang saya hilangkan adalah yang didahului oleh huruf jar. Jadi diingat-ingat adik-adik itu ya, didahului oleh huruf jar. Tuh. Terus bahasa Indonesianya juga sudah saya hilangkan. Jadi mulai konsentrasi di 3 bagian ini. Konsentrasi bahasa Indonesianya, konsentrasi tentang i'robnya, tanda i'rob huruf jar yang di i'rob khafat, terus huruf-huruf khafat. Tadi huruf-huruf yang mempengaruhi kalimat isim dibaca khafat. Itu. Dan harokat-harokat lafaz yang sudah ada. Jadi nanti adik-adik kalau membaca makro 12 itu yang kalau mungkin awal-awal sama akan bolak-balik membaca di depan. Oh harokatnya apa? Karena itu sebelum makro 12 ini adik-adik sudah dilancarkan dulu membacanya. Jadi sudah lancar, seakan-akan sudah hafal harokatnya, tinggal harokat kalimat huruf yang paling belakang, itu saja. Tetap semangat adik-adik, belajar terus semangat. Kebaikan telah menunggu kita. Kalau kita semangat, kita tidak putus asa, insya Allah kita akan dijadikan orang yang baik oleh Allah. Kalau dijadikan baik oleh Allah, akan ditempatkan di surganya Allah, yaitu tempat yang paling baik. Tadi Nabi bersabda, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah menjadi baik, maka Allah akan memahamkan dia urusan agama. Ingat adik-adik itu ya. Tetap semangat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.